Selamat pagi. Selamat Dengan Ibu pagi, siapa? Bu. Saya Sukaina Bunga. Oh, Bu Bunga. Iya. Boleh dipanggil dengan Bu Bunga? Boleh. Iya, saya Bu Zahro yang hari ini akan mewawancarai saudara terkait penerimaan job Anda. Yang boleh sudah siap, Bu? Sudah siap. Oke, yang pertama mungkin saya akan menanyakan kira-kira bagaimana Anda mempersiapkan materi pembelajaran sehingga sesuai dengan isu-isu yang berkembang zaman ini. Baik. Jadi mungkin yang pertama saya akan menggali untuk murid-murid saya ini mereka sekarang lebih lagi cenderung kesukaannya apa gitu ya, mungkin jadi nanti kegiatan pembelajarannya pun akan sedikit-sedikit mengikut sertakan hal yang mereka sukai, misalnya tentang tokoh-tokoh kartun atau hal-hal baru yang lagi happening saat ini. Jadi diharapkan nanti kedepannya anak-anak jadi lebih tertarik karena ini sesuai dengan saya. Oke. Berarti harus melihat minat anak-anak dulu ya di mana. Oke. Baik, yang kedua, kira-kira ada nggak pendekatan yang bisa mendisiplinkan anak-anak dalam belajar itu yang biasanya jenengan gunakan? Kalau saya sih untuk kedisiplinan mungkin lebih ke pembiasaan ya Ibu. Jadi bukan dari punishment atau apa, tapi lebih diingatkan. Jadi mungkin misal terlambat, jadi diingatkan saja kalau kita datangnya lebih pagi, nanti di awal masih bisa bermain loh sama teman-teman begitu. Jadi nanti diberi semangat, kemudian diingatkan terus-menerus. Diharapkan dengan begitu akhirnya terbentuk kedisiplinan anak. Dengan pembiasaan berarti ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana Anda menganalisa ketika siswa Anda ada yang mengalami kesulitan dalam belajar? Pastinya yang pertama dengan observasi ya Bu, gitu. Jadi dilihat apakah ada yang kesulitan, kemudian diobservasi lagi kesulitannya, apakah memang dia belum bisa ataukah memang sedang bukan dalam moodnya untuk mengerjakan gitu. Kalau memang memang belum bisa ya baru kita ada tindak lanjut untuk itu. Berarti memang harus dilihat lebih lanjut ya Bu ya, karena anak-anak ini iya benar-benar. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari hasil analisis tersebut kira-kira apakah strategi perubahan yang akan Ibu lakukan? Baik, kalau untuk kesulitan yang dialami anak-anak pastinya juga ada beberapa hal nih. Biasanya apakah memang materi yang kita berikan belum sepenuhnya dipahami oleh anak, atau mungkin kegiatannya yang masih terlalu susah untuk anak-anak. Jadi dilihat ketercapaiannya juga. Kalau masih lebih dari 30% anak yang mengalami kesulitan, berarti mungkin guru sendiri yang perlu merefleksi diri. Tapi kalau memang hanya 1 atau 2 anak yang mengalami kesulitan, berarti kita perlu pendekatan khusus untuk anak itu. Berarti rutin harus selalu dianalisis ya pendekatan belajarnya. Baik. Sekarang terkait dengan motivasi, kira-kira bagaimana Anda bisa memastikan kualitas pembelajaran yang Anda berikan ini dari hari ke hari ini bagus? Baik, memastikannya pasti dengan keikutsertaan anak, apakah anak antusias dengan itu begitu, atau kadang apalagi anak-anak itu kan moodnya mudah berubah ya, jadi pasti terlihat kalau dia sudah tidak antusias berarti ada yang salah dengan kita, berarti motivasinya perlu diubah lagi. Bagaimana seandainya apa yang sudah Anda lakukan itu ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda inginkan, yang Anda harapkan? Berarti ya kalau saya sendiri memahaminya berarti ada yang salah dengan metode saya, berarti harus mencari metode lain. Berarti sebagai guru harus tetap belajar. Betul. Oke. Pernah atau enggak nih Bu, Anda itu menciptakan sebuah program atau kegiatan belajar tambahan yang di luar yang diminta oleh sekolah? Dan kira-kira apa sih dampaknya kalau memang pernah Anda lakukan itu? Pernah sih, jadi mungkin itu tadi hasil dari observasi. Ternyata anak di kelas saya mungkin berbeda dengan anak di kelas lainnya, jadi perlu pendekatan dalam misalnya kedisiplinan misalnya. Jadi ya saya buat program untuk itu. Jadi dampaknya ya akhirnya anak-anak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan.
walau berbeda dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah, tapi kalau memang berdampak baik itu akan tetap dilakukan gitu. Betul. Oke. Jika misalkan Anda melihat ada kesenjangan ini dalam proses pembelajaran yang Anda lakukan, kira-kira apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Kesenjangan pemahaman anak atau bagaimana? Iya. Baik, kalau pastinya untuk anak yang mengalami perbedaan, misalnya masih kurang daripada anak-anak yang lain, pastinya kita bantu anak itu terlebih dahulu, kita dekati apa yang susah, mana yang perlu dibantu, ditawarkan juga dia perlu bantuan atau tidak. Memang jika perlu ya kita dampingi sampai dirasa memang bisa mengikuti sendiri. Berarti pendekatan person per person ya. Oke. Kira-kira apakah langkah konkret yang Anda ambil untuk terus bisa meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang pendidik? Langkah konkret yang saya ambil pastinya itu tadi, mengikuti perkembangan anak ini, apa yang sedang disenangi anak-anak, kemudian mungkin cara mendidik pun setiap macam anak juga berbeda. Jadi langkah konkretnya ya saya harus tetap belajar, mungkin jika ada pelatihan sebisa mungkin diikuti, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke. Kira-kira ini ada nggak rencana Anda 5 tahun ke depan kira-kira yang ingin Anda capai gitu Bu? 5 tahun ke depan pastinya yang ingin dicapai ya menambah kemampuan saya. Jadi kalau dibayangkan kan jadi guru mengajar saja ya, padahal sebetulnya tantangan itu akan terus berubah, apalagi habis ini kita memasuki masa mengajar anak generasi beta, itu pasti sudah beda lagi. 5 tahun ke depan pasti harusnya harapan saya sudah punya keterampilan baru dalam mengajar yang lebih berkembang lagi. Berarti bukan hanya soal mengajar tapi mengajar dan belajar gitu ya kalau boleh di ini. Oke, kira-kira terkait dengan kepercayaan diri, mungkin apa yang Anda harus lakukan ketika presentasi terhadap rekan sejawat Anda kepada guru-guru yang lain? Untuk presentasi pada rekan sejawat biasanya ini sih Bu, lebih ke bertukar pikiran. Jadi biasanya kurang daripada anak-anak yang lain, pastinya kita bantu anak itu terlebih dahulu, kita dekati apa yang susah, mana yang perlu dibantu, ditawarkan juga dia perlu bantuan atau tidak. Memang jika perlu ya kita dampingi sampai dirasa memang bisa mengikuti sendiri. Berarti pendekatan person per person ya. Oke. Kira-kira apakah langkah konkret yang Anda ambil untuk terus bisa meningkatkan kemampuan Anda sebagai seorang pendidik? Langkah konkret yang saya ambil pastinya itu tadi, mengikuti perkembangan anak ini, apa yang sedang disenangi anak-anak, kemudian mungkin cara mendidik pun setiap macam anak juga berbeda. Jadi langkah konkretnya ya saya harus tetap belajar, mungkin jika ada pelatihan sebisa mungkin diikuti, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kira-kira ini ada nggak rencana Anda 5 tahun ke depan kira-kira yang ingin Anda capai gitu Bu? 5 tahun ke depan pastinya yang ingin dicapai ya menambah kemampuan saya. Jadi kalau dibayangkan kan jadi guru mengajar saja ya, padahal sebetulnya tantangan itu akan terus berubah, apalagi habis ini kita memasuki masa mengajar anak generasi beta, itu pasti sudah beda lagi. 5 tahun ke depan pasti harusnya harapan saya sudah punya keterampilan baru dalam mengajar yang lebih berkembang lagi. Berarti bukan hanya soal mengajar tapi mengajar dan belajar gitu ya kalau boleh di ini. Oke, kira-kira terkait dengan kepercayaan diri, mungkin apa yang Anda harus lakukan ketika presentasi terhadap rekan sejawat Anda kepada guru-guru yang lain? Untuk presentasi pada rekan sejawat biasanya ini sih Bu, lebih ke bertukar pikiran. Jadi biasanya apa yang sedang terjadi di kelas saya, apa yang terjadi di kelas teman saya, jadi nanti saling
memberikan masukan, oh misalnya mungkin kasus ini pernah terjadi dan pernah diatasi, bagaimana mengatasinya begitu. Tukar pengalaman ya. Pengalaman. Kira-kira situasi yang pernah Anda rasakan, yang pernah terjadi dalam diri Anda, kira-kira apa situasi yang bisa Anda terlihat percaya diri terhadap situasi tersebut sebagai seorang guru? Situasinya pastinya saat saya sudah dikatakan siap dalam mengajar. Kadang juga ada beberapa waktu yang dibilang kurang siap, mungkin kurang persiapan ya gitu, tidak sesuai ekspektasi. Nah itu kurang siapnya. Kalau percaya dirinya ya saat semuanya sudah siap dan ternyata berjalan sesuai ekspektasi, itu rasa percaya dirinya bertambah. Oke. Kira-kira pernah tidak Anda melakukan harus mengambil keputusan tanpa Anda sempat berdiskusi dengan kepala sekolah mungkin ya? Anda harus mengambil keputusan itu sendiri, dan kira-kira apa yang Anda lakukan dan apa hasilnya? Pernah tidak seperti itu? Kalau mengambil keputusan sendiri mungkin untuk hal-hal kecil yang terjadi di kelas ya Bu. Tapi kalau untuk kasus-kasus besar tetap harus konsultasi dengan kepala sekolah. Kalau untuk hal kecil ya misalnya kalau ada misalnya anak sedang tidak mau sekolah gitu ya, atau sedang minat belajarnya turun, itu ya kita langsung ambil keputusan, mungkin anak kita beri waktu dia untuk menyendiri dulu begitu. Itu kalau untuk hal besar beda lagi nanti. Kira-kira apa hasilnya yang sudah didapat kalau misalkan ada situasi seperti itu? Hasilnya ya akhirnya anak tadi misal untuk kasus yang anak semangat belajar yang menurun begitu ya, karena mungkin emosinya dia sedang tidak stabil, jadi kita biarkan dulu dia untuk sendiri. Setelah itu setelah dia kembali lagi bergabung dengan kita ya dia sudah siap. Jadi mungkin karena kesiapan anak-anak itu berbeda, jadi dia ambil keputusan itu tadi akhirnya memberi dampak yang positif sehingga anak jadi siap. Hasilnya hasil positif ya berarti yang dilakukan. Kira-kira bagaimana Anda menghadapi sebuah situasi di mana orang tua ini meragukan metode pembelajaran yang Anda berikan? Bagaimana kira-kira sikap Anda? Baik, itu sering terjadi sih, apalagi saya pengajar TK, jadi mungkin orang tua masih begitu protektif pada anaknya ya.